Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, kembali lagi dengan saya Paras Purnamagita. Kali ini kita akan membahas tentang siklus nitrogen, siklus karbon, dan siklus oksigen. Yang pertama kita bahas di sini adalah siklus karbon dan oksigen. Nah, oksigen yang kita hirup setiap saat adalah hasil dari rangkaian proses yang disebut dengan siklus atau daur oksigen. Nah, oksigen ini merupakan komponen yang penting teman-teman untuk kelangsungan hidup, terutama bagi manusia dan hewan. Oksigen yang terdapat dalam berbagai bentuk senyawa organik dan merupakan syarat yang wajib terpenuhi di atmosfer sebagai penyusun kehidupan. Siklus oksigen berkaitan dengan siklus karbon, yaitu antara siklus karbon yang akan menghasilkan oksigen atau yang sering kita sebut dengan fotosintesis, serta siklus oksigen yang akan menghasilkan karbon dioksida atau yang sering kita sebut dengan pernafasan. Nah, siklus oksigen adalah siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang melepaskan oksigen dan organisme yang menyerap oksigen. Yang pertama adalah oksigen lingkungan. Pada sistem dan lingkungan, istilah oksigen digunakan dan mengacu pada oksigen diatomik, yang merupakan oksigen individual, bersifat sangat reaktif dan mudah bergabung dengan unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa. Oksigen diatomik juga merupakan molekul gas yang stabil di atmosfer. Oksigen atmosfer dapat mempertahankan bentuk diatomik ketika masuk ke dalam komponen ekosistem dan organisme. Seperti oksigen yang tertangkap dalam ruang pori antara partikel tanah dan oksigen yang terlarut dalam air dan aliran darah pada hewan. Yang pertama, proses siklus oksigen. Tumbuhan melalui proses fotosintesisnya merupakan penghasil sebagian besar oksigen yang kita hirup. Pada proses tersebut, pohon menggunakan karbon dioksida, sinar matahari, dan air untuk menghasilkan energi. Selain itu juga, pada proses fotosintesis pepohonan juga menghasilkan oksigen yang dilepas ke udara. Penguapan air dan sinar matahari pun dapat menghasilkan oksigen meskipun dalam jumlah sedikit. Kemudian, karbon dioksida masuk, oksigen keluar. Atau daur oksigen tidak dapat lepas dari proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi energi gula dan oksigen. Contohnya pohon pada ekosistem hutan, rumput abadi pada ekosistem hutan, kemudian ekosistem perairan air tawar, dan fitoplankton pada ekosistem laut. Organisme fotosintesis menjadi dasar dari rantai makanan karena dapat menghasilkan makanan bagi diri sendiri dengan menggunakan energi sinar matahari dan juga sumber oksigen yang dibutuhkan organisme lain. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Nah, untuk kali ini organisme fotosintesis disebut produsen karena dapat menghasilkan makanan bagi diri sendiri. Kelompok utama lain dari organisme adalah konsumen, di mana organisme konsumen mengkonsumsi organisme yang mengonsumsi organisme produsen. Contohnya adalah rusa pada ekosistem hutan dan ikan di ekosistem perairan. Secara umum, organisme konsumen adalah organisme aerobik yang harus menghirup oksigen untuk mempertahankan reaksi seluler yang melepaskan energi yang terkandung dalam molekul mananar. Reaksi-reaksi tersebut kemudian menghasilkan limbah karbon dioksida sehingga secara alami akan muncul hubungan yang seimbang antara siklus oksigen dan siklus karbon yang sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah aerob dan aerasi tanah. Ekosistem alami yang terganggu dapat mempertahankan produktivitas biologi dalam jangka panjang. Hal itu dikarenakan mayoritas nutrisi secara tetap terjaga. Komponen pentingnya yaitu penguraian seperti serangga, jamur, raya bakteri, dan makhluk hidup lainnya
yang mengkonsumsi organisme mati dan residu organik lainnya. Organisme tersebut menangkap nutrisi yang terkandung dalam bahan organik, kecuali beberapa jenis penguraian yang bersifat seperti organisme konsumen. Bakteri tersebut harus menyerap oksigen untuk mempertahankan proses kehidupan mereka. Organisme penguraian berperan dalam siklus oksigen ekosistem darat tertentu karena dapat membantu mencampur oksigen ke dalam tanah. Oksigen yang terkandung pada atmosfer bumi jumlahnya sekitar 20% oksigen. Oksigen dimanfaatkan oleh organisme dalam proses respirasi, di mana akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Secara singkat, siklus oksigen dapat kita pahami dengan mudah melalui poin-poin. Yang pertama, proses fotosintesis tumbuhan alga menyerap karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan oksigen atau O2 yang dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua, kemudian oksigen O2 dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau proses pernapasan. Ketiga, oksigen digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan bakar sari makanan dalam proses metabolisme tubuh. Yang keempat, metabolisme manusia dan hewan menghasilkan karbon CO2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Yang kelima, kegiatan industri juga memanfaatkan oksigen tersedia dan membuang karbon dioksida CO2 ke atmosfer sebagai limbah industri. Keenam, senyawa hasil respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri adalah karbon dioksida CO2 dan air H2O. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang terakhir, kemudian proses berlanjut dimulai dari awal. Kemudian yang kedua adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen suatu proses konvensi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lainnya. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversinya menjadi senyawa organik dengan proses geofisika. Seperti terjadi kilat. Nah, kilat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpanya tidak akan ada bentuk kehidupan di bumi. Hampir seluruh makhluk hidup mendapatkan senyawa nitrogen dari makhluk hidup lain. Oleh karena sebab itu, reaksifikasi nitrogen sering disebut proses topping up atau fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen. Vertebrata secara tidak langsung telah mengkonsumsi nitrogen melalui asupan dalam bentuk protein. Walaupun asam nukleat dalam tubuh makromolekul ini dicerna menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino dan komponen dari nukleotida, dan dipergunakan untuk sintesis protein dan asam nukleat yang baru atau senyawa lainnya. Sekitar setengah dari 20 asam amino lainnya ditemukan pada protein, merupakan asam amino esensial bagi vertebrata. Artinya, asam amino tersebut tidak dapat dihasilkan dari asupan nutrisi senyawa lain. Asam amino esensial disintesis oleh organisme invertebrata, misalnya organisme yang mempunyai lintasan metabolisme yang panjang dan membutuhkan energi aktivasi lebih tinggi yang telah punah dalam perjalanan evolusi makhluk vertebrata. Nukleotida yang diperlukan dalam sintesis RNA maupun DNA dapat dihaluskan melalui lintasan metabolisme, sehingga nukleotida esensial kurang tepat.
Kelebihan asam amino yang tidak digunakan dalam proses metabolisme akan dioksidasi guna memperoleh energi. Biasanya kandungan atom karbon dan hidrogen lambat laun akan membentuk CO2 atau H2O, dan kandungan atom nitrogen akan mengalami berbagai proses sehingga menjadi urea untuk kemudian diekskresi. Setiap asam amino memiliki lintasan metabolisme masing-masing, lengkap dengan rangkaian enzimatiknya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.